ada pandangan negatif terkait orang-orang yang identitas aslinya laki-laki, kemudian dia berubah menjadi perempuan. Itu ada penilaian yang sangat negatif terkait orang-orang semacam ini. Tapi sikap kita ini sebagai sikap yang arif dan bijaksana, saya kira orang-orang semacam ini perlu pendampingan aja sih. Perlu yang mengingatkan, kemudian menyadarkan gitu. Pak Ustadz, mungkin kayak gini. Simpelnya saya akan buat, andai kata orang itu datang dan berkonsultasi dengan Pak Ustadz dan menganggap Pak Ustadz adalah gurunya. Pak Ustadz, saya sudah keadaan seperti ini, tapi saya pengen beriman kepada Tuhan, saya pengen ke tanah suci. Saya baiknya pakai pakaian seperti apa? Kembali kepada identitas aslinya, dia bisa kok. Maksudnya? Ya dia menunjukkan identitas asalnya, kembali ke identitas asalnya kan dia bisa. Dengan berproses ya, dengan berproses. Kita hargai proses itu gitu. Kita anggap seperti ini Pak Ustadz. Ini kita berandai-andai ya, kita berandai-andai karena sebenarnya kasus seperti ini kan banyak di Indonesia, cuma kita menutup mata saja. Ya kan? Orang seperti ini kan konsultasi dengan Pak Ustadz. Aku nggak bisa. Aku ngerasa jiwa aku seperti ini. Tapi paling enggak aku pengen beribadah dengan Tuhan. Pengen beribadah dengan Tuhan. Pak Ustadz menyarankan simpelnya saja. Pak Ustadz menyarankan pakaiannya ke sana dengan ihram atau secara perempuan. Ya ibadah itu kan nggak harus selamanya ke Ka'bah. Tuhan itu nggak selamanya harus kita jumpai di Ka'bah. Kalau itu menjadi kendala bagi Anda ketika beribadah di hadapan Ka'bah, ya udah jangan ke sana dulu. Apa masalahnya gitu loh? Saya sepakat. Iya kan? Ngapain ribet-ribet sih? Supaya nggak jadi heboh ya. Iya, supaya nggak jadi fitnah bagi orang lain. Ngapain pusing-pusing? Ya. Mas, nih dengarkan. Dalam Islam itu, ibadah itu tidak selamanya terbatas pada ritual bahkan. Jadi orang bekerja itu, karyawan, pergi ke pabrik pagi-pagi, naik motor, naik mobil. Dan di kerjaannya dia mengalami masalah, kemudian dia bersabar. Itu ibadah loh dalam Islam itu. Oh, iya? Iya. Saya nggak mengarang-arang, saya belajar agama beneran. Betul-betul Tuhan itu menilai kita sebagai hamba itu dengan profesi kita masing-masing. Jadi Anda jangan mengira orang yang sholat ratusan rakaat di masjid itu lebih mulia ketimbang karyawan-karyawan pabrik yang bercucuran keringat setiap hari. Jangan pernah mengira itu. Karena boleh jadi orang yang ratusan rakaat ini ya hidupnya biasa, hujan-hujan, hidupnya sederhana. Dia bisa ibadah dengan nyaman karena dia itu nggak punya banyak beban. Sementara orang kedua ini yang bercucuran keringat ini, dia dikasih ujian yang berat oleh Tuhan dan dia bersabar. Tahu nggak janji Quran apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan dibalas dengan balasan yang tidak terhitung. Tidak bisa dihitung, saking gedenya balasannya orang bersabar itu nggak bisa dihitung.